Saudara pengacara Putri Candrawati, Febri Diansah, mengklaim mengantongi 4 bukti adanya pelecehan seksual terhadap kliennya saat di Magelang, Jawa Tengah. Tim pengacara Putri Candrawati menyampaikan pihaknya memiliki 4 bukti saudara yang mendukung fakta dugaan adanya peristiwa kekerasan seksual terhadap Putri Candrawati. 2 diantaranya adalah asesmen psikologi forensik dan juga keterangan dari Putri Candrawati. Pengacara Putri Candrawati, Febri Diansah, pun menyebut akan menyampaikan detail secara lengkap di persidangan. Penundaan sidang kemarin hari ini adalah menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SK MH untuk seluruhnya. Setelah hakim menolak eksepsi dari terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati, majelis hakim pun meminta JPU menghadirkan keluarga Yosua dalam sidang pemeriksaan saksi. Soal ini, pengacara meminta sidang pemeriksaan saksi terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati digabung. Namun JPU mengajukan keberatan atas permintaan ini. Kami usulkan kepada Yang Mulia dalam persidangan ini agar pemeriksaan saksi-saksi dilakukan bersamaan atas nama 2 terdakwa Yang Mulia, Ferdi Sambo dan Ibu Putri Candrawati. Hanya pada 2 terdakwa? Ya, karena kalau dari ruang sidang yang kami lihat bisa mencukupi untuk 2 terdakwa. Keberatan Majelis Hakim Yang Mulia, karena nomor register perkaranya juga sendiri-sendiri baik terhadap terdakwa Putri Candrawati maupun Ferdi Sambo. Oleh karena itu tim penuntut umum berkeberatan kalau terhadap perkara itu pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk digabungkan. Dalam sidang pembuktian nanti, pengacara Ferdi Sambo dan Putri mengklaim sudah punya sejumlah bukti untuk membela Ferdi Sambo dan Putri Candrawati dalam sidang pembuktian nanti. Salah satunya adalah bukti dugaan adanya kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Candrawati. Ada banyak hal yang akan dibuktikan ya, ada peristiwa di Magelang, ada peristiwa di tanggal 4 yang hilang dari dakwaan, ada peristiwa di tanggal 7 dugaan adanya kekerasan seksual, yang menurut kami itu setidaknya ada 4 bukti yang mendukung fakta dugaan kekerasan seksual tersebut. Kemudian ada bukti-bukti lain yang fakta-fakta lain yang juga sebenarnya hilang di dakwaan. Bukti yang dihadirkan oleh pengacara ini tentu akan diadu dengan bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang dalam dakwaannya menyebut bahwa pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Candrawati adalah rekayasa Ferdi Sambo. Terdakwa Ferdi Sambo kembali melakukan cara-cara licik dengan meminta saksi Putri Candrawati selaku istri terdakwa Ferdi Sambo agar membuat laporan polisi nomor LP_B_1630_7 Romawi _2022_SPKT_Polres Metro Jaksel_Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor Putri Candrawati dan terlapor atas nama Nofriansah Joshua Huta Barat. Sejauh ini soal dugaan pelecehan seksual terhadap Putri oleh Yosua, terdakwa Eliezer dalam sidang kemarin menyebut meragukan hal tersebut. Sidang pemeriksaan saksi akan menjadi pertaruhan penting di mana jaksa dan kuasa hukum terdakwa akan saling bertarung untuk dapat membuktikan kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Dalam agenda sidang selanjutnya, saudara, JPU akan menghadirkan keluarga Yosua untuk menjadi saksi di persidangan dengan terdakwa Ferdi Sambo. Itu berarti, saudara, untuk pertama kalinya ayah dan juga ibu Yosua bertemu dengan otak pelaku pembunuhan anaknya. Lalu apa saja keterangan dari keluarga yang bisa membuktikan dakwaan jaksa? Kita ulas bersama dengan pengacara dari keluarga Yosua, Bang Martin Simanjuntak, yang telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam, Bang Martin. Selamat malam, Bang Yasir. Ya, salam sehat, Bang. Bang Martin, Salam jadi sehat. apa saja nih keterangan dari keluarga Yosua yang nanti akan jadi saksi di persidangan dengan terdakwa Ferdi Sambo? Ya, kalau kita bagi ya, Bang Yasir,
Kan kalau keluarga itu ada terdiri dari keluarga langsung, ayahnya, ibunya, ya, 2 adik dan 1 kakak. Nah, terhadap keterangan saksi 4 orang, kecuali adiknya Mahareza Huta Barat, itu kurang lebih mirip-mirip ya keterangan saksinya ya. Jadi peristiwa mengenai kapan diberitahu sudah meninggal, lalu bagaimana peristiwa ketika peti mati itu sampai di Jambi, lalu bagaimana kondisi mayatnya pada saat ditemukan, dan bagaimana perasaan keluarga ya selaku sebagai keluarga korban dalam hal ini, dan tentu yang lain-lain lagi. Lalu ada 3 orang tante ya yang pada saat peristiwa itu juga melihat bahwa terjadi kesewenang-wenangan ya oleh para oknum yang sudah dipecat ini, dan sebagian masih belum dipecat. Dan juga luka-luka korban. Lalu ada dua orang ya petugas dari RSUD Sungai Bahar yang bertugas untuk menambahkan formalin dan melihat detail-detail mengenai luka-luka yang ada di tubuh Joshua ya. Lalu ada lagi 1 kekasihnya ya yang menurut saya ini merupakan saksi kronologis dan juga saksi bisa dibilang saksi fakta juga. Karena kenapa? Karena keterangan dari saksi Vera inilah di awal yang mengungkapkan bahwa ada petunjuk ya, ancaman-ancaman semenjak tanggal 19 Juni, 21 Juni, tanggal 7 Juli, dan juga pada saat sebelum peristiwa penembakan di pukul 16.31 itu yang bersangkutan masih sempat berhubungan melalui WhatsApp call. Baik, nah, kalau kita lihat ada juga lagi saksi seorang pelapor yang juga adalah tulangnya Joshua atau paman ya, saudara dari ibu, yang juga dalam hal ini sebagai pelapor. Begitu, Bung Yasir. Jadi total ada 12. Baik, kemudian kalau kita lihat keterangan jika dibagi berdasarkan topik ataupun apa yang menjadi pembahasannya, itu ada obstruction of justice seperti yang tadi Anda sampaikan, menghalang-halangi ketika membuka peti. Kemudian kalau kita lihat ada dari Vera Simanjuntak yang mengetahui bahwa adanya ancaman, kemudian mengacu pada keterangan yang disampaikan pada persidangan Eliezer, ada pola hubungan, pola relasi antara Joshua Huta Barat dengan Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati yang diceritakan kepada keluarga. Apakah ini juga menjadi salah satu fokus yang nantinya akan diceritakan kembali pada saat sidang dengan terdakwa Verdi Sambo? Pasti, karena relasi ini kan berawal dari hubungan pekerjaan ya. Bahwa Joshua adalah ajudan ataupun asisten rumah tangga ataupun ya kepala rumah tangga dari rumah Bapak Verdi Sambo gitu ya. Nah, tentunya relasi inilah salah satunya juga yang akan dibahas di persidangan nanti. Bagaimana dulu sebelum peristiwa penembakan, apakah hubungannya baik gitu ya. Lalu peristiwa-peristiwa apa aja yang dianggap penting, yang ada relevansi dengan perkara ini. Seperti contoh ya, bahwa dulu pernah Joshua diminta untuk mencarikan seorang anak gitu yang masih muda gitu ya, masih bayi gitu kan. Karena Bapak Verdi Sambo ini percaya bahwa Joshua ini dari keturunan orang yang baik-baik dan orang pintar gitu. Nah, mengenai anak ini diminta gitu ya, anak bayi ini diminta untuk apa, itu saya kurang tahu apakah ada hubungannya dengan hal-hal yang lain gitu. Lalu bagaimana komunikasi Joshua dengan keluarga, apakah pernah berbincang bersama-sama dengan Bapak Verdi Sambo dan Putri Chandrawati dengan keluarganya secara langsung. Nah, itu wajar-wajar saja. Kenapa? Karena semasa hidupnya ya, pasti orang tua dan juga keluarga ini mengetahui bagaimana hubungan dengan antara Joshua dengan para terdakwa ini. Seperti itu. Kemudian Bang Martin, yang menarik adalah tadi selepas sidang kuasa hukum dari Verdi Sambo menyatakan bahwa punya bukti terkait dengan adanya kekerasan seksual yang dilakukan terhadap Putri Chandrawati. Bagaimana pengacara ataupun Anda mewakili keluarga Joshua ini menanggapi hal ini? Oh, itu gampang dipatahkannya, Bang Yasir. Oh, begitu. Yang pertama, Febri ini sudah lupa ya bahwa dia ini sudah terhipnotis terlalu dalam ya, dan cenderung mengesampingkan dia punya akal sehat. Kalau kita tahu dulu dia punya idealisme ya, anti korupsi ya, dan juga katanya bahwa yang bersangkutan ini tidak pernah mau menerima perkara korupsi ataupun suap gitu ya. Nah, tapi faktanya bahwa terdakwa ini kan juga terindikasi melakukan suap. Nah, tapi mereka bela. Makanya ini satu idealisme yang luntur yang juga mereka kesampingkan dalam membela perkara ini. Ya, terserah mau dia tidak menanggapi omongan saya ini, mau memasang kuping tebal ya silakan. Tapi faktanya seperti itu, Saudara. Ya, rekan ya. Lalu mengenai pelecehan seksual ya.
dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak ada secara tegas jaksa penuntut umum mengamini ya bahwa pernah terjadi pelecehan seksual di Magelang. Yang ada itu hanya kata-kata seperti ini, Bung Yasir. Ya, yang pertama ya, bahwa ada klaim sepihak ya terdapat kekerasan seksual yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Nah, ini berarti kan jaksa memposisikan diri berhati-hati, jangan sampai dia kena prank gitu ya. Apalagi ini didukung, Bung Yasir ya, sebelum berkas ini dilimpahkan ya, Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo itu pernah diperiksa menggunakan lie detector. Salah satu yang diperiksa pastilah terhadap dugaan kekerasan seksual. Nah, kalau hasil lie detector itu 100% mengatakan bahwa keterangannya si Putri ini valid, saya yakin pasti seharusnya itu bisa menjadi satu pendukung kesaksian dari Putri. Namun faktanya kenapa di dalam surat dakwaan itu tidak dicantumkan gitu ya. Nah, jadi menurut Anda itu mengenai lie detectornya kemungkinan itu mengatakan bahwa itu bohong gitu ya. Tapi jadi ya, menurut Anda Febri Diansah yang mengklaim punya bukti ini akan terpatahkan dengan apa yang menjadi keyakinan Anda dan juga jaksa ya? Saya lanjut lagi ya, Bung Yasir. Ada 3 lagi nih. Yang pertama tadi dia mengatakan bahwa hasil psikologi forensik ya. Jadi kembali lagi menurut saya Ferdi ini kurang cermat, kurang jelas dan kurang lengkap dan kurang memperhatikan isu-isu yang sebelumnya ya. Sekarang kita mesti lihat dulu yang pertama, psikologi forensik ini kan dalam strata itu di dalam pembuktian dia ini masuknya dalam keterangan ahli ya. Nah, ahli mana ini yang memberikan keterangan ahli? Yang pertama, apakah ahli E-charge atau ahli AD-charge? Apakah ahli yang memberatkan atau ahli yang meringankan yang dihadirkan oleh mereka? Itu yang pertama. Kalau ahli yang meringankan, hampir saya bisa pastikan bahwa keterangan itu pasti meringankan kepada kliennya. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan ini diambil? Ya, apakah diambil pasca dugaan kekerasan seksual itu baru hangat-hangatnya terjadi, atau diambil setelah Putri menjadi tersangka dan Ferdi Sambo menjadi tersangka? Kalau ini diambil pada saat Putri jadi tersangka ataupun Ferdi Sambo jadi tersangka dan sedang diproses etik, saya curiga bahwa hasil psikologi forensik ini bisa saja depresinya itu bukan karena akibat kekerasan seksual, tapi akibat Putri Chandrawati, Ferdi Sambo itu menjadi tersangka dan kehilangan pekerjaan gitu ya. Itu kan bisa saja. Nah, makanya nanti hasil seperti apa silakan dibuka di dalam persidangan. Lalu tadi si Febri juga bilang salah satu alat buktinya adalah keterangan Putri Chandrawati. Di dalam hal ini ya, ini yang dipersidangkan ada 340 Bung Yasir. Jadi posisi Putri bukan sebagai saksi, kecuali dia buka laporan ya mengenai kekerasan seksual pada saat di Magelang, itulah keterangan dia sebagai saksi. Namun saat ini dia sedang diadili sebagai pelaku pembunuhan berencana. Oleh karena itu, keterangan dia itu adalah keterangan terdakwa yang memiliki hak ingkar. Jadi tidak perlu dihiraukan, dia punya hak ingkar. Jadi menurut saya itu tidak kuat. Nah, yang terakhir Bung Yasir. Oke, yang terakhir. Ada keterangan saksi yang dia bilang indirect evidence, saksi yang tidak melihat langsung tapi ada di lapangan ya. Nah, sayangnya lagi ya, saksi-saksi ini semua memiliki hubungan kerja dengan mereka. Seperti contoh, Susi adalah pekerja dari Putri, dibayar gajinya. Kuat adalah pekerja Putri dan Ferdi Sambo, dibayar gajinya. Ricky Rizal adalah ajudan. Nah, kalau di dalam hukum acara perdata ya, saksi-saksi ini harusnya ditolak karena memiliki hubungan kerja. Namun kalau dalam berarti memang Anda yakin bahwa keterangan yang dalam sistem peradilan pidana memang, maaf Bang, saya potong, kita termepet sekali nih durasinya nih Bang. Ya, kita harus meragukan keabsahannya dan juga kredibilitasnya gitu loh Bung Yasir. Oke. Berarti masalah kredibilitas ini apa yang diharapkan oleh keluarga agar bisa terungkap di media persidangan? Kalau kita lihat Eliezer kan diminta untuk berkata jujur begitu. Ya. Kalau dari pihak keluarga apa yang ingin disampaikan? Singkat saja Bang. Ya, kalau dari keluarga maunya ya semua berkata jujur. Jangan sampai nanti pada persidangan semua mereka berlomba-lomba meminta maaf untuk meringankan ya. Tapi faktanya kualitas keterangan mereka itu justru tidak jujur gitu ya. Ini kan namanya sama-sama saya dengan kata-kata munafik gitu ya. Jadi lu mau ringan tapi lu tidak mau berkata jujur. Itu yang pertama. Yang kedua, Eliezer pada saat persidangan kemarin mengatakan secara langsung bahwa dia secara pribadi juga tidak mempercayai bahwa Joshua itu tega mau melakukan kekerasan seksual kepada Bu Putri. Terus apalagi yang mesti kita ragukan. Makanya oleh karena itu segeralah mereka semua bertobat ya, daripada mereka terjebak dalam lingkaran setan ya, dan juga tetap berpotensi untuk terus menerus berdusta. Lebih baik. Terima kasih.
Baik, jadi berarti memang berharap Verdi Sambo ini menyampaikan hal yang jujur, kejujuran ini yang diharapkan oleh keluarga terhadap apa yang nantinya disampaikan oleh Verdi Sambo. Terima kasih Bang Martin Simanjuntak, pengacara dari keluarga Verdi Sambo. Kita nantikan nih seperti apa jalannya persidangan yang akan mempertemukan untuk pertama kalinya Verdi Sambo dan juga keluarga almarhum Yosua Huta Barat. Dan saudara, usai jeda di Kompas Malam kami akan punya informasi lain, diantaranya adalah terkait dengan perempuan yang mencoba menerobos Istana Presiden dan menodongkan senjata api ke Pas Pampres kemarin diduga terpapar paham radikalisme. Hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Click to change. Apple Mint. Quick. Juicy. Double. Let's make change. SA Change. Buat gue cuma ada satu kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, Lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Katanya cinta tapi nggak ada akses. Bukti bukan main lo. Dari kecil lama-lama jadi bukti. Bukan main, bukan main. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Katanya cinta tapi nggak ada akses. Bukti bukan main lo. Dari kecil lama-lama jadi bukti. Bukan main, bukan main. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Berapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Marlboro, nomor 1 di dunia selama 50 tahun. Rayakan perjalanan penuh rasa. Marlboro, pursue flavor. Kamu tahu nggak kalau sinar matahari menghantam bumi kita ribuan jam per tahun? Dan ini efeknya ke cat tembok rumahmu. Hanya satu cat yang bisa menahan sinar matahari 15 tahun. Sunguard All-in-One. Percaya Alfian Brands. Marlboro, nomor 1 di dunia selama 50 tahun. Rayakan perjalanan penuh rasa. Marlboro, pursue flavor. Hangatnya Counterpan Clean untuk meredakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk meredakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpan-nya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk meredakan